Ya pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi, kepolisian menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus viralnya video asusila yang disebut mirip seorang artis. 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pemilik akun media sosial yang secara masif menyebarkan video tersebut di media sosial. 2 tersangka telah menjalani pemeriksaan intensif sejak semalam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus pun menyatakan tidak menutup kemungkinan tersangka dalam kasus viralnya video porno ini akan bertambah. Saat ini pihak kepolisian tengah mencari siapa yang pertama kali menyebarkan video itu dan siapa yang membuat video tersebut. Kita akan mendengarkan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama, baru naik ke yang membuat video ini. Ya, karena memang ada persangkaan di pasal unsur-unsur di persangkaan pasal tersebut kan ada, sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Tingkat penyidikan sudah masuk. Kemudian saya sudah katakan kemarin, ada 2 orang yang kita periksa sebagai saksi. Betul? Ya. Siapa dia? Dia ini adalah salah satu pemilik akun yang menyebarkan video asusila ini. Nah, 2 orang ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Ya. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Kalau berbicara mengenai video asusila yang beredar di masyarakat, ini yang mencuat namanya tidak hanya satu yang saat ini sudah diproses penyidikan oleh pihak kepolisian, tapi juga ada public figure lainnya yang kemarin juga sempat mencuat videonya, bahkan juga ada di wilayah Jember, ini bukan hanya public figure begitu ya Bayu ya, ternyata masyarakat biasa juga tersebar videonya. Oke. Kita akan berbincang dulu dengan kriminolog Pak Thomas Sunario untuk melihat sebenarnya ada fenomena apa sih? Ini fenomena yang biasa atau sebenarnya khusus ya dengan terungkapnya atau dengan tereksposnya video-video seperti ini. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi. Ya. Apa kabar Pak? Baik ya. Oke. Pak, kalau misalnya melihat dengan adanya video-video seperti ini yang terekspos gitu ya ke publik gitu, Anda mengamatinya apa? Ini fenomena apa? Sesuatu yang biasa atau ada sesuatu yang luar biasa di sini? Ya, sebenarnya kalau lihat adegannya sendiri kan itu yang wajar-wajar aja ya. Sepanjang itu dilakukan oleh suami istri gitu ya. Nah, tapi ada orang yang kemudian untuk misalnya dengan keluarganya ya, bahkan seringkali dengan bukan istrinya, itu dia senang ya. Ini ada semacam sensasi ya, terutama sensasi laki-laki gitu ya. Nah, ini aku pernah dengan ini ya. Nah, itu kemudian dia lalai ya, meletakkan atau bagaimana terkirim video itu. Nah, ini yang menjadi viral di media sosial, dan ini menjadikan masalah sosial ya, pelanggaran kalau sekarang ini undang-undang IT apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu sudah menjadi konsumsi masyarakat ya, meskipun tidak disukai, tapi disenangi. Jadi masyarakat melihat gambar itu semacam benci, tapi cinta tapi rindu. begitu Pak. Oh, benci ya? tapi rindu. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk fenomenanya sendiri bukan sesuatu yang extraordinary, bukan sesuatu yang baru gitu Pak? Bukan. Dulu waktu mungkin Mas Bayu waktu di SMA ya, itu ada kan buku-buku stensilan gitu ya. Itu kan ceritanya tentang itu, dan itu siswa-siswa pinjam di rumah dulu, nanti gantian ya. Kalaupun ada gambarnya gambar yang mati ya. Nah, bahkan hubungan seksual ini secara religius ya, yang untuk suami istri itu kan ada buku
Kama Sutra ya. Kama Sutra itu kan mengajari beberapa pose ya, orang melakukan hubungan badan, tapi itu dikaitkan dengan keyakinan religius gitu. Ini. Jadi bukan hal yang baru sih sebetulnya. Hanya mungkin masifnya penyebaran saja berarti Pak sekarang ya. Nah itu penyebarannya itu yang ini ya, karena tadi ya banyak orang yang sensasi dengan punya gambar itu. Nah lalu yang kedua yang sering ramai juga artis-artis ya. Yeah. Artis-artis kan itu dia butuh ketenaran ya. Nah salah satunya dia melakukan itu ya. Nah ini ya yang jadi pertanyaan, kenapa itu sampai bisa keluar? Nah ini. Nah apakah itu memang ada kesengajaan ya? Aku foto gini, tapi jangan yang menyebarkan saya gitu. Nah karena ini juga menjadi ladang bisnis sekarang youtuber itu ya. Semakin banyak followernya, dia semakin banyak dapat fee gitu ya. Nah dan ini sekarang youtuber itu bukan hanya video porno, tapi juga yang berkaitan dengan politik ya. Tapi sayangnya kalau yang politik itu saling membenci yang ini. Nah itu jadi memang ada segi-segi bisnis juga itu. Okay. Tapi yang perlu diselidiki itu bagaimana kok bisa keluar ya? Apakah tidak sepengetahuan yang pelaku ya? Atau memang ada kesengajaan atau kelalaian gitu. Memang kalau kita melihat dari Undang-Undang ITE sebenarnya yang diburu adalah si penyebar begitu ya, yeah. Pak Thomas. Tapi Pak Thomas kalau melihat kan dari rentetan video yang tersebar di publik ini kan, baik dari public figure ataupun masyarakat biasa, terlihat pemeran ini yang mengambil video mungkin kesadaran sendiri begitu Pak Thomas. Kalau Anda melihat apa yang terjadi saat ini di kalangan masyarakat, apakah beranggapan memang karena gadget milik sendiri, kemudian dia memvideokan sendiri begitu, apa yang Anda lihat sebenarnya? Ya, yang saya lihat ya sebetulnya dengan itu kan ada sensasi ya yang pertama yang orang-orang bukan artis gitu ya. Dia memang membuat ini gambar itu ya. Nah, dulu kan juga ada artis yang sebelum ada media sosial ini ya, itu suaminya sendiri yang membuat video ya. Lalu di sama suaminya itu digandakan dan dijual sampai terjadi perceraian gitu ya. Nah, saya tidak perlu menyebut siapa artisnya. Nah, jadi memang masalah hubungan badan ini dari dulu sudah ada dan menarik dan ada variasi-variasi ya. Nah, ini variasi-variasi ini orang cenderung inginlah membuat kenangan dengan siapa gitu. Haruskah begitu Pak Thomas, haruskah memang si para pemeran di video itu juga terjerat undang-undang dalam arti biar nantinya tidak akan terulang hal yang sama. Ini kan juga contoh tidak baik untuk masyarakat, bahkan ada beberapa di antara bukan pasangan sahnya begitu. Haruskah ada jeratan khusus juga untuk para pemeran di video-video tersebut? Ya, saya kira bisa, tapi kan ini menyangkut masalah praduga tak bersalah ya. Apakah memang dia itu untuk disebarkan atau tidak? Nah, ini sampai bisa menyebar keluar. Nah, ini bagaimana penegak hukum kita bisa melihat apakah dia hanya untuk keperluan pribadi ya atau kemudian bagaimana caranya ya, mungkin ini juga ada semacam jaringan ya, sehingga bisa saja nanti diupayakan supaya yang pelakunya itu tidak terjaring hukum ya. Ini kan sudah semacam organize juga ya. Organize crime itu yang tingkat internasional itu kan judi ya, pornografi, lalu prostitusi itu. Ini. Jadi memang ada orang yang menggunakan adegan itu untuk keperluan pribadi dan meraih bisnis. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas atas waktu dan penjelasannya pagi hari ini. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Beraktivitas dan semoga sehat selalu Pak. Ya.